sosialisasi ke desa-desa ini untuk haji dan umroh, lalu ke kantor-kantor. Kemudian nanti kalau ada yang beberapa yang mau haji, baru saya kasih ke travel. Oh, jadi ibu kerja sama satu travel atau beberapa travel? Di awal saya hanya satu travel. Satu aja travel. Travel apa namanya? Ratu Hidayah Wisata. Apa? Ratu Hidayah Wisata. Oh, di mana? Kantornya di Pondokopi. Di Pondokopi. Kantornya? Iya, kantornya di Pondokopi. Jadi ibu nggak gajian di perusahaan itu? Iya. Dapat fee aja Iya. dari jamaah yang ikut? Betul. Dapat berapa per orang kalau misalkan ikut? Kami ada ada beberapa macam, jadi ada beberapa macam yang kalau yang pertama itu yang sedikit itu dapat 1,5 juta. Jadi kalau yang kurang itu kita dapat 1 juta. Oh, yang paket Iya. yang murah dapat 1 juta fee-nya. Iya. Kalau paketnya mahal dapat 1,5 juta. Oh iya. Udah berapa lama tuh ikut di freelance travel umroh ini? Dari 2023. 2023. Sekarang 2025. Ya. Pernah minim bawa berapa, maksimal bawa berapa pernah? Saya pernah bawa, yang terakhir bawa 32. Minimal. Maksimal ya. Maksimalnya 32. Satu bus. 32 orang. Iya. Berarti kalau 1 juta 32 juta. Iya. Kalau minim pernah bawa berapa? Saya pernah paling sedikit 18. Minim. Oh, belum pernah bawa satu. Nah, Belum. Oh iya iya. yang paling segitu saya 18. Saya pernah pertama-tama itu bawa hanya 4. 4 orang di perusahaan travel itu. Iya. Oh iya 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 iya. Sebelum ibu 2023 gabung di travel, apa kegiatan ibu? Saya jualan makanan aja. Di mana? Ke bank-bank. Apa? Ke bank-bank, ke BRI, ke BCA, untuk mengirimkan sarapan pagi di karyawan-karyawan, tapi bukan dari kantornya, hanya personal aja. Oh, bayar masing-masing. Ya. Itu masak sendiri atau ibu beli? Saya masak sendiri. Masak sendiri di rumah. Ya. Oh iya. Ibu di rumah tinggal sama siapa aja? Saya hanya bertiga, tapi kalau saat ini saya sendiri. Sekarang sendiri. Sebelumnya? Karena anak-anak kan di tempat pesantren. Oh iya iya iya. Saya di luar. Jadi kalau mereka pulang ya. Paling besar umur berapa? Yang pertama pasti dari SMP. Paling besar. Punya anaknya lama. Oh, kosongnya lama. Ya. Nomor 2 umurnya berapa? Dua laki-laki baru sampai SMP. Oh, dekat ya. Jaraknya hanya 1 tahun 2 bulan. Ibu cerai mati, cerai hidup. Saya mati. Cerai mati. Ya. Oh iya iya iya. iya. Nah, kalau boleh tahu nih, ibu tahu RDI dari mana? Saya tahu dari Bu Haji Mas Rifat. Apa? Dari Bu Haji Mas Rifat di Babelan. Babelan. Ya. Bu Haji Nasripah Babelan. Ya. Dia ngomong apa tentang RDI kalau boleh tahu? Kalau ibu tertarik tentang RDI? Pertama tuh lagi main dulu sama saya Pak Haji. Pertama kan lagi main sama Pak Haji. Katanya ini nonton, ini saya nggak pernah nonton, dia juga sama. Ini Pak Haji Dewi, siapa tuh? Saya bilang gitu kan, orang berapa dah ini. Akhirnya di situ udah, dia kan banyak tamunya tuh Bu Haji. Udah nonton aja nih pakai HP ku kata dia. Ya udah pakai HP saya aja biar saya nge-save begitu Pak Haji. Sama dia, Bun kita liatin, kayaknya bagus nih Bun, saya bilang sama dia. Ayo kita ke sana. Pas itu memang pas lagi main bawa mobil ke rumahnya. Dari sana langsung ke sini. Malam itu sore jam 5 apa jam berapa. Sampai sini katanya acara ada yang apa yang rame-rame itu pagi malam. Akhirnya saya putusin nunggu sampai malam begitu pagi. Saya. Iya itu. Nah, kalau ibu pribadi yang tertarik apa dari ibu RDI? Dari ibu pribadi. Awalnya saya memang ada masalah. Apa? Ada masalah. Ibu, Iya. masalahnya apa? Masalah, jadi saya memang sedang mencari gimana ya cara penyelesaian saya memang kalau menurut saya terlalu banyak dan terlalu
rumit gitu. Masalahnya apa? Sebenarnya masalahnya yang jadi travel juga gitu. Contohnya? Saya salah memang gitu. Jangan nangis. Salahnya? Contoh salahnya gimana? Misalkan pakai uang Iya. jamaah, pakai uang pendaftaran, pakai uang orang yang mau berangkat umroh. Buat apa dipakai waktu itu? Jadi Nilainya sampai berapa kira-kira? bukan gitu kalau jadi saya itu Saya apa? Sebenarnya sih saya hanya tadinya mau menerangkan ilmu marketing aja. apa? Ilmu marketing, cuman saya salah untuk menerangkan ini. Mau meraktekin ilmu marketing. Meraktekinnya gimana? Saya mau di tempat itu, di lokasi itu ada orang yang berangkat dengan travel saya. Travel yang saya ini ya, yang saya kerja. Supaya di situ ada contoh bahwa di travel saya pelayanannya seperti ini loh. Gitu. Jadi ketika mereka sudah tahu rasanya pelayanannya bagaimana cara. Oh, jadi ibu berangkatin orang di kampung itu Jadi dengan harga di bawah harga. di bawah harga pasar. Lalu Seandainya begini Pak Haji, berapa harga di travel 35 juta. Cuma Bunda ini ngasih harganya cuma 25. Jadi yang 10 juta itu dia yang nanggung. Oh, Tuh. subsidi ya. Iya. pribadi. Ya, Pribadi. karena saat itu memang uangnya masih uang jamaah yang nanti berangkatnya. Yang nanti berangkatnya, iya. Desember gitu Pak Haji. Jadi itu yang saya gunakan. Muter uang jamaah. Jadi saya muternya seperti itu, gitu. Nah, lalu ternyata ketika si bos tahu dia nggak suka, gitu. Saya dianggap memanipulasi uang. Jadi si bos, Enaknya kalau nggak enaknya kalau kita kerja begitu Bu. Enaknya kalau kita punya sendiri, kita mau nalangin, kita mau kasih Iya. diskon bebas. Punya sendiri kalau bisa. Kalau kerja sama orang begitu, si pemiliknya seperti ibu manipulasi, ibu nakal, ibu make istilahnya kewenangan gitu. Terus ibu nalangin berapa orang? bukan orang ya, jadi total pokoknya hampir 200 sekian gitu Pak Haji. Oh, ibu ngasih Iya. 200 juta pakai itu jamaah yang harus berangkat nih Yang mau berangkat. bulan si Ya, 2000 Desember Desember sampai di 2026 2006. 2027 nanti berangkatnya gitu. Nah, apa? Nah, itu tahun berapa tuh Bu permasalahan itu? Tahun sekarang apa tahun kemarin? Baru Januari Pak Haji, jadi waktu kemarin. Januari 2025. Nah, jadi Pak berangkatin ke umroh Bos Kairo, Apa? umroh Bos Kairo. Nah, lalu itu tuh memang alhamdulillah jamaahnya hampir seluruhnya itu jamaah saya, gitu. Tapi saya nggak berangkat. Hah? Tapi saya nggak berangkat, saya nggak mendampingi saat itu. Jadi ditunjuk dari kantor, dari yang lain. Tapi saya nggak apa-apa sih saat itu Pak Haji. Saya keras gitu, cuma Kesel? enggak. Saat itu saya nggak kesel. Enggak, dongkol. Enggak. Gerutu. Enggak Enggak, juga. saya. Hah? Ketika persoalan ini terkuat, baru saya astagfirullahaladzim. Lalu saya berusaha untuk sakit hati ketika jamaah itu akhirnya tidak menganggap saya. Saya nggak tahu ada omongan apa dari leader yang berangkat. Oh, leadernya ngomong. Iya, saya tapi nggak tahu Ngejelekin dia lah gitu Pak Haji. apa yang dibicarakan sama mereka ini semua. Dan ketika sampai Bulan apa berangkat? Januari Januari. Januari kemarin. sampai Sekarang bulan April. Iya. Lebaran kemarin aja nggak ada satupun yang kasih maksudnya selamat hari raya Bun gitu, nggak ada. Enggak ada yang ngucapin selamat hari raya. Ketika mereka mau Setan juga nggak ngucapin, setan. Masa setan nggak ngucapin selamat Idul Fitri? Saya aja banyak setan-setan yang ngucapin selamat Idul Fitri ya Pak Haji gitu setan. Oh, setan aja nggak ada, apalagi jamaah ya.
Emang jamaah kurang ajar. Saya juga sebenarnya nggak berharap lagi. Hanya saya gini, saya harus pikirnya ada di mana ya. Ketika dia mau berangkat, belum bisa berangkat loh. Kalau uangnya nggak lunas ke kantor, ya bisa berangkat kan? Ya, tapi dia sudah bisa berangkat. Dia berangkat dengan enak, dengan fasilitas yang enak. Saya juga nggak berharap terima kasih, enggak. Paling tidak, saya jangan cuekin gitu kan, ibaratnya gitu. Tidak ada omongan apapun, pulang pun dia ada bilang, Ibu nggak berharap ya, tapi jangan dicuekin ya. Itu nggak berharap ya. Itu mah temannya setan. Lalu setan lagi. Dia nggak berharap, tapi minimal ngucapin deh. Ya udah ntar setan yang ngucapin. bukan. Jadi saya, ya entahlah apa namanya, tapi kalau hati sih saya enggak sakit, cuman ketika orang nanya, jadi saya harus jawab gitu kan. Bun, itu kemarin berangkat biayanya kan bukannya ditambahin ya bunda, udah ada. Terus ngomong apa, dikasih oleh-oleh apa, kayak gitu kan. Ini saya kadang-kadang nggak sanggup ngomong sih sebenarnya. Saya cuma mau ngomong, kalau saya ngomong enggak dikasih apa-apa gitu kan. Masa sih nggak percaya kan gitu. Tapi kalau saya bilang terus nggak ke rumah, terus saya mau bilang mau boro-boro ke rumah kan gitu ya, ngucapin aja enggak, ibaratnya lebaran kemarin aja enggak. Jadi itu ketika orang bertanya seperti itu, saya justru sedih gitu Pak Haji. Sedihnya di mana? Sedihnya gini, saya nggak mau jawab itu karena saya akhirnya teringat lagi sama itu, sehingga saya harus yakin hati saya nggak mau gitu. Saya nggak mau ditanyain yang itu gitu. Udah nggak usah nanya deh, udah mendingan nggak usah nanya. Tapi nanya, ibu terus programnya mau gimana gitu. Ibu diperlakukan seperti itu sama pemilik travelnya. Itu atas kesalahan ibu atau bukan? Hah? Ibu diperlakukan sama si travel itu atau si leadernya, ibu atas kesalahan ibu apa bukan? Di atas kesalahan yang saya ceritakan. Iya, jadi ibu ada di Al-Quran ayatnya, terima dulu takdir Tuhan. Sejelek apapun, mau jelek mau bagus, terima dulu. Jadi nggak usah kita, kenapa jadi pada begini gue nggak boleh. Terima dulu bahwa hidup ini, kalau di Al-Quran bunyinya hidup ini adalah senda gurau dan permainan. permainan. Jadi hidup ini senda gurau dan permainan. Hidup ini adalah panggung sandiwara. Mic-nya mana Mic-nya mana? Hidup ini adalah panggung sandiwara. Ibu anggap aja lagi main sinetron, judulnya orang yang terzolimi. Nyanyi Ahmad Albar Oke. Sandiwara. Acting mulai. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Ketawa tuh. Peran bercinta bikin orang mabuk kepayang. Waktu ibu pengantin baru tuh. Ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Yes, tepuk tangan dong. Lo lagu The Massive tahu gak?
Lagu The Massive, lagu kebangsaan RDIY, lagu The Massive. Hah? Nggak hafal. Oh, mesti nyontek. Lu cari itunya, skripnya J. Lagu The Massive. Lagu kebangsaan RDIY. Nanti lo maju J. Ibu jangan sedih bu. Buat apa sedih? Allah nggak takjub. Walaupun ibu nangis, Allah nggak takjub. Kata Allah, ngapain lo nangis? Gua nggak takjub. Kok nggak takjub Allah? Semua ini adalah panggung sandiwara. Sutradaranya gue, produsernya gue. Jalanin, syukurin, nikmatin. Lu kenapa jadi mikir komen ngeluh, apalagi nangis termewek-mewek. Gak takjub gue. Kita kan suka nangis tengah malam. Allah, saya dizolimi. Yang zolimi itu bukan dia, gue. Kalaupun dia yang zolimi, pasti udah seizin gue. Begitu. Jadi bu jangan mengadu. Gue nggak setuju. Ngapain ngadu? Ucap syukur. Terima kasih Allah. Terima kasih. Dengan jalan ini gue jadi bangkit lagi. Dan akhirnya gue punya perusahaan travel umroh dan haji. Kalau nggak begini, gue nggak akan punya perusahaan travel umroh dan haji. Begitu bu. Jangan kita terbewek-mewek. Sebenarnya di sini aja sih karena ketemu Pak Haji saya udah Nggak boleh. gitu kan, aduh saya Nggak boleh. Saya bukan tempatnya orang termewek-mewek di depan saya. Ibu nangis sedih, yang ada saya jadi ngaceng. Repot juga. Jadi di balik peristiwa itu semua ada perusahaan travel lain yang milik salah satu cucunya Kiai Haji Nurai di Ujung Harapan, pesantren At-Taqwa. Jadi beliau punya travel yang memang ada, beliau juga belum lama pulang dari Mesir. Sudah jalan dari 2016, tapi karena ustadznya ini masih ngajar di At-Taqwa, jadi nggak fokus gitu. Lalu ibunya minta tolong sama saya untuk, bunda boleh nggak bantuin saya untuk si travel anak saya, karena selama ini hanya saya sendirian dengan saya share ke teman-teman saya saja. Akhirnya beberapa kali memang sudah memberangkatkan jamaah yang itu memang kebanyakan dari teman-teman yang haji itu ya Ustaz. Nah akhirnya saya ketemu sama Ustaz, lalu beliau bilang panjang lebar mengenai travel itu. Ya akhirnya sambil berjalan, karena saya dapat somasi Pak dari kantor, dari orang itu saya dapat somasi dari pengacaranya. Dan lalu saat itu saya udah kesini, tapi saya belum privat, saya masih di atas. Lalu saya pernah nanya sama Pak Haji, terus saya waktu itu tanya Pak Haji, saya harus sedekah dulu atau saya memenuhi kewajiban anak saya dulu, karena kan memang mereka juga yakin gitu kan. Terus kata Pak Haji, sedekah dulu. Makanya waktu itu alhamdulillah saya bisa sedekah sedikit. Nah lalu alhamdulillah saya hanya jalankan saja apa yang sudah diajarkan di RDIY. Saya mau izin Pak untuk sesi perjalanan, saya belum ngomong sama Pak Haji. Jadi saya sudah jalankan bangun jam 00, lalu mandi, lalu saya Senyumnya mana? Hah? Senyumnya mana? senyum. Senyumnya 41 kali. Saya masih pakai busa, pakai celana dalam. Terus senyum dulu, saya bangun senyum 41 ya, 41 kali. Lalu saya tahajud sampai saya baru bisa baca Quran itu 8 juz sampai setelah subuh. Nah memang alhamdulillah satu persatu persoalan yang kecil-kecil itu semua selesai. Memang saya sudah merasakan banget bahwa Allah mengurai semua persoalan saya. Satu persatu diselesaikan sama Allah gitu. Jadi Kalau bisa jangan dikurangin Mbak, biarin aja. Nih sekarang orang nyanyi lagunya enak, apa kata yang dengerin? Tambah lagi. Makin seneng Allah, tambah lagi. Nggak suruh berhenti, betul? Ini ada tukang ngamen nih, lagunya enak. Kita nih sebagai pendengar, anggaplah kita bahasanya Tuhan kita.
yang order lah, yang ngasih rezeki. Tambah lagi, ditambahin lagi uangnya. Udah aja biarin, jangan dikurangin banyak bersyukur. Janganlah, lo kebalikannya dari ilmu RDAY. Ya iya dong, sekarang banyak dengerin lagu, enak. Pengen nambah lagi nggak? Nambah lagi. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita kan makin dekat sama Allah, makin dipercaya. Ini malah bersyukur. Aduh. Lanjut. Udah ketemu belum J? Lagunya J? The Massive. Ada. Coba lo baca dulu, lo apalin lagunya J. Lanjut. Saya sambil berjalan dengan Bu Haji, saya ke Masjid Salim di sekitar Babelan. Saya memang bilang sama Bu Haji dan Pak Ustadz, kalaupun saya mau ikut berkiprah di namanya Mufidah. Di Mufidah berarti saya akan ambil wilayah Bekasi, Babelan, Cikarang, Karawang gitu dan sekitarnya. Jadi saya nggak ambil Bekasi kota karena memang kan sudah banyak majlis-majlis salim yang saya bawanya ke Rihlah gitu, Haji. Jadi saya nggak ingin ada bahasa yang jelek gitu, walaupun dari kantor sendiri boleh-boleh saja, yang penting adil untuk jamaah gitu. Boleh-boleh saja menduga, tapi yang penting adil gitu Pak. Lalu akhirnya saya jalan karena di waktu ketika saya disidang sama bos dan ada leader ketua saya, leader ketua grup itu bilang sama saya, udah boleh nih nggak usah siap dulu nih. Sementara saya sebenarnya punya 31 majelis taklim yang sudah saya bina, maksudnya sudah pernah saya sosialisasikan soal haji dan umroh gitu. Dan biasanya ketika saya ada tanggal keberangkatan, saya akan bilang sama ustadznya, sama ketua majelis taklim untuk saya ada keberangkatan tanggal sekian, mungkin ada jamaah yang mau berangkat. Itu Pak Haji, saya biasanya seperti itu. Lalu biasanya kalau saya sudah punya 31 majelis taklim, berarti kan kalau seandainya hanya 2 orang saja dari satu majelis taklim, saya bisa dapat satu bis lebih kan Pak Haji, paling tidak 50 orang. Itu sih harapan saya selalu seperti itu. Nah lalu memang nggak gampang juga ketika saya membina ini semua. Itu nggak jawab biaya operasional juga dari kantor. Kan ketika saya ada permasalahan di lapangan, misalnya dengan jemaah, itu kantor lepas tangan aja, silahkan selesaikan kan gitu. Makanya kemarin ketika terjadi hal yang itu, saya sebenarnya saya transfernya jamaah itu ke rekening kantor gitu. Jadi ke rekening kantor, lalu saya bilang sama keuangan dipakai buat bayar ini dulu gitu kan. Jadi kantor tahu sebenarnya, jadi bukan ke rekening pribadi saya, enggak. Nah lalu akhirnya itu juga saya terapkan di Mufidah. Saya ke Majlis Taklim dengan Bu Haji sampai saya ke pelosok-pelosok juga tuh di Pakis dan segala macam yang harus nyebrang kali besar gitu Pak Haji dengan rakit. Lalu udah sampai sana lah, dan alhamdulillah memang kemarin tanggal 9 April saya sama Bu Haji mulai di Mufidah. Alhamdulillah 12 hari, dan itu pun harganya itu terlalu jauh memang Pak Haji. Dari harga Rihlah dengan harga Mufidah itu jauh banget. Mahal mana? Mahal Rihlah. Oh, Mufidah berapa? Kalau Mufidah kemarin 12 hari hanya 34 dengan hotel Oasis yang hanya 50 meter dari WC 3, itu di Rihlah harganya 38.900 gitu, dan tidak dapat fasilitas lain seperti kereta cepat, terus kunjungan ke Toib dan kunjungan ke museum-museum yang sekarang baru. Dan kalau 34 kemarin ini 12 hari jamaah sudah puas, semua sudah bisa didatangi gitu, kayak Toib sendiri, terus museum-museum dan banyak lah, kereta cepat juga mereka dapat untuk kaji. Lalu hotelnya pun gak jauh, hotel di Madinahnya juga pas di depan Raudhah gitu. Jadi memang udah. Jadi sekarang banyak udah aktif di Mufidah total atau masih 2 kaki di Lillah juga? Ketika omongan dari ketua leader saya bilang nggak usah cari jamaah dulu, saya berhenti di Lillah. Oh, udah berhenti. Jadi Per bulan apa berhenti? Saya
belum bilang berhenti, tapi saya nggak siar untuk mereka. Oh. Jadi saya hanya Bulan apa udah nggak syiar buat lillah? dari bulan apa nih? Ya, dari Januari kemarin stop. Ya. Sekarang bulan April. Iya. Kan keberangkatan di Januari. Iya. Januari udah nggak Berarti itu lihat lagi. kejadiannya di awal Maret ya, mungkin sekitar itu. Saya udah langsung setelah mereka bicara seperti Maret kemarin 2025 udah nggak promosi lillah lagi. Enggak. Oh. Saya bahkan status saya nggak pernah saya pasang apapun itu, mau tidak atau tidak saya pasang gitu. Terus saya memang full akhirnya membantu Mufidah gitu. Anak saya yang perempuan bilang, Bunda nyaman di mana? Saya kok rasanya nyaman di Mufidah karena dari sisi harga juga Pak Haji. Nah itu dapat komisinya berapa tuh per jamaah? Komisinya itu saya dapat 2 juta Satu orang. satu orang. Lalu saya bisa jadi si owner ngasih fix harga ke saya. Misalnya harganya ke jamaah tuh 34. Nah, dari owner ngasih saya 31 plus 2 juta yang untuk umroh. Gitu Pak Haji. Jadi owner ada untungnya berapa Saya kira-kira? nggak tahu. Cuman memang beliau langsung semuanya gitu. Jadi kalau Rina ternyata ada ambil dari travel lain gitu. Jadi kan udah 2 kali berarti ya keuntungannya udah diambil 2 kali kalau di Rina sendiri. Makanya harganya nggak pernah bisa murah. Bahkan saya minta tambahan fasilitas aja nggak bisa gitu. Saya pernah ngeberangkatin jamaah itu 29 orang, harganya 38.500, 12 hari tapi nggak dapat apa-apa. Itu gitu gitu. Jadi akhirnya ketika saya punya dan ketika teman leader saya yang di Purwakarta juga punya ini yang sama, problem yang sama dengan saya. Jadi kemarin waktu Februari harusnya saya ada jamaah yang harus berangkat. Itu sekitar 25 orang. Nah saya mau, karena waktu itu saya bikin lagi umroh plus Kairo. Nah lalu dari Purwakarta juga ada umroh plus Kairo. Nah ternyata kantor nggak bisa berangkatin, rescheduling ke Syawal. Saya dikasih surat dari kantor bahwa rescheduling ke Syawal. Nah apa alasannya itu ternyata katanya Lion non operate gitu. Dibilang Lion non operate, padahal ternyata teman saya yang dari Purwokerto itu tarik semua jamaahnya di refund dengan kondisi dipotong, padahal salahan dari kantor kan, kondisi dipotong, lalu dia pindah ke travel lain. Ke travel lain dapat harga lebih murah dan pakai Garuda, dan itu 12 hari gitu, walaupun nggak jadi ke Kairo gitu. Nah sementara jamaah saya akhirnya reschedule ke Syawal, dan ketika ke Syawal rescheduling lagi karena ternyata ketika kemarin itu penutupan untuk di Saudi untuk persiapan jamaah haji itu dari tanggal 13 April. Jadi kebetulan saya keberangkatannya tanggal 9 itu mereka bilang nggak bisa, padahal sudah bisa. Nah ketika saya mau tarik sudah terlalu dekat, dan kebetulan kedutaannya sudah tutup di tanggal 25, dan tanggal 25 itu Sekarang udah persiapan haji. Iya, sekarang sudah mulai persiapan haji. Ya. Tanggal 13 sudah ditutup haji. Nah, cuma saya ambil. Lah kebetulan akhirnya tahulah kami bahwa sebenarnya harga umroh plus Kairo itu berapa di travel awalnya. Itu yang diambil juga sama Rina harganya. Nah, ketika saya bawa yang tanggal 8 Januari Pak Haji, itu saya sudah jual ke jamaah, saya dikasih fix harga dari kantor 29.800. Saya keluarin ke jamaah 33 karena memang saat itu saya kasih free paspor. Nah ketika saya sudah dapat 15 jamaah, tiba-tiba kantor naikin harga. Naikin harga sampai 3 juta. Jadi dari kantor 32.500, saya suruh naikin harga ke jamaah itu 35 gitu. Saya bilang awal ketika saya baru tahu, saya bilang saya nggak sanggup. Oh ini travelnya lillah. Oh. Saya nggak sanggup, saya bilang gimana ya, saya sampai marah waktu itu, tapi ketua leader saya ngasih ini saya lebih baik sih kalau kayak gini caranya saya ke travel lain aja deh. Saya udah ngancem gitu sebenarnya. Terus kata ketua leader saya udah sabar dulu, coba dulu itu jangan mungkin ya. Akhirnya ada yang saya naikin, ada yang enggak gitu lagi dengan konsekuensi itu tadi.
kekurangannya saya yang bingung. Berangkat kapan? Tanggal 8 Januari kemarin. Oh. Nah, ketika teman saya yang Februari harganya dari kantor itu 32.500 sudah dengan harga yang dari Januari sedang harga kenaikan. Ketika beliau sudah mau berangkat 10 hari dinaikin harganya 4 juta. Gitu. Jadi inilah kadang-kadang yang bikin kita juga di lapangan agak stres gitu Pak Haji. Ya akhirnya saya pikir-pikir ya sudah mungkin ini jawaban Allah. Memang saya pernah minta sama Allah, ya Allah. Akhirnya saya pernah minta bahwa mana Maksain nih hari ini sedekah 10 juta. Maksain sedekah 10 juta ke RDAY nih. Apa hajatnya kalau boleh tahu? Saya pengen itu penyelesaian. Kan dari somasi itu saya harus menyelesaikan di akhir April ini Pak Haji. Gitu, uang itu harus bayar kembali. berapa? Semuanya totalnya 343. Oh, yang udah ibu pakai 300. Gitu. Iya, 343 totalnya jadinya. Itu sebenarnya ada kekurangan tahun berapa itu ya? Sebenarnya saya sudah bilang sama kantor untuk bayar pakai jamaah. Saya nggak berangkat, tapi kok hitungannya jadi nggak ngerti saya gitu. Saya masih punya utang segitu pokoknya jadinya gitu. Yaitu diminta untuk diselesaikan di akhir April. Gitu, itu sih somasi. Somasi waktu itu saya jawab somasinya ke pengacara, lalu setelah jawab somasi pengacara minta kepastian waktu sama saya. Cuman saya kan juga bingung kalau saya yang harus memberikan waktu, saya kan nggak bisa tahu kapan saya bisa dapat uangnya, tapi kan harus dipaksa sama mereka, dipaksa untuk kapan kan gitu ya. Iya Bu, pengacaranya. namanya lawyer begitu Bu. Iya, nah itu akhirnya saya ya udah deh coba deh Pak, saya nih sekarang lagi mempersiapkan untuk jamaah-jamaah yang lain, jadi ya saya nggak tahu lah nanti Allah menentukannya gimana, tapi kalau memang di akhir April ya saya coba, saya gitu Pak Haji. Iya. Nah sudah setelah kejadian itu akhirnya saya fokus sama ilmunya yang Pak Haji punya. Ya. Nah memang banyak kejadian yang terjadi ajaib-ajaib, semuanya itu ajaib gitu kan, sampai saya bisa dapat uang untuk sedekah itu pun ajaib gitu semuanya. Jadi saya lakukan semua Pak Haji, alhamdulillah. Ibu kenapa nggak praktekin ilmu RDAY pamungkas? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Qur'annya 12 juz. Nah itu yang saya belum dapat sampai 12 Harus juz. Bu, ibu dipaksa lawyer bisa, dipaksa sama RDAY masa nggak bisa? Ya, insya Allah. Paksa Bu, Pasti, 12 Pak. juz. Baik. Lawyer bisa maksa, RDAY juga harus bisa. Ya. Kok gitu sih Pak Haji? Kalau lawyer kan dasarnya karena dia ada pendidikan, ada sekolahnya, harus maksa lawannya. Nah saya dasarnya itu sahabat Nabi, namanya Abdurrahman bin Auf. Dia maksain baca Quran setiap hari 30 juz, khatam Quran. Ya. Dia dipermudah sama Allah. Siapa yang jahatin dia ditebas sama Allah. Siapa yang jahatin sama dia ditebas sama Allah. Sampai kurma busuk aja jadi duit. Nah coba ibu paksain baca Quran 12 juz. Baik. Supaya yang jahatin ibu umurnya pada pendek. Alhamdulillah begitu. Kok Pak Haji maunya begitu? Bantu program pemerintah Bu, KB lagi nggak jalan, ya betul. Keluarga berencana nggak jalan. Udah pakai itu aja. Baca Quran 12 juz. Baik. Masih sempat sampai 10 gitu. Sampai 10 sempat bisa gitu. Itu berjalan 3 hari Ya 10 juz. dipaksa Bu. Nah, besok Semua lagi. kalau nggak dipaksa nggak bisa. Ibu maksa datang ke RDAY sedekah 10 juta bisa. Sekarang ibu maksa ke RDAY hajatnya harus terkabul. Saya juga maksa harus baca Quran 12 juz. Baik. Harus bisa. Ya, baik. Kenapa? Karena dasarnya saya sahabat Nabi. Dia bisa maksain baca Quran 30 juz. Makanya dia dipermudah sama Allah. Nah saya mau ibu dipermudah juga sama Allah. Caranya apa? Yang jahatin ibu almarhum. Kok begitu Pak Haji? Ya daripada ntar ada yang dijahatin lagi selain ibu, kenapa nggak dihabisin aja udah? Baik, Kok gitu? Emang mesti begitu? Iya betul. Terus Pak Haji saya praktekin. Baca Quran 12 juz biar nggak ada yang lawan, ya kan? Baik Pak. Kalau ibu nggak baca Quran, nanti ibu dapat serangan lagi dari yang lain. Serangan lagi dari yang lain. Serangan dari yang lain.
Percuma datang ke RDAY nggak ada perubahan, ya betul. Paksa Bu baca Quran, Baik. paksa baca Quran 12 juz. Sebenarnya kalau saya mulai dari jam setengah 12 boleh nggak sih Pak Haji? Nggak boleh. Harus 00 ya. Dasarnya saya suruh bangun jam 00, dasarnya baca Quran jam 12. Dasarnya apa coba? Iya. Di Al-Quran. Kasih Iya, tahu. di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bangun, kapan bangunnya? Nisfahu, setengahnya malam. Di tengah-tengahnya malam jam berapa berarti? 00 0 tengahnya malam. Kalau tengahnya siang jam 12. jam 12 siang. Dan itu Allah bijaksana, tidak harus tepat ayatnya. Kurang sedikit Boleh. boleh, lebih Boleh. sedikit boleh. Tapi kurang sedikit, nggak boleh lebih. Kurang Dan itu bangun ya, bukan Bangun. baca Quran. Bangunnya jam itu. Terus perintahnya lagi untuk baca Quran. Kalau tadi Pak Haji menekankan Abdurrahman bin Auf, ini tekanannya, fadilahnya apa baca Quran? Allah yang menjadikan. Kata Allah, sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Jadi mental ibu Kuat. kuat. Diancam ibu nggak gentar. Gentar. Sekarang ibu diancam mewah. Diancam Iya. merintih. Diancam ngeringkih. Gua nggak mau. Ancam tangguh. Kayak Presiden kita Republik Indonesia. Iya Pak Haji. Bangkit. Iya. Gagal. Bangkit lagi. Gagal. Bangkit lagi. Gagal. Bangkit lagi. Sekarang jadi presiden. Ya betul? Betul, Pak. Mesti kuat Bu. Jiwa. Jangan baru diancam, disomasi langsung. Lanjut. Dan ini yang dahsyat yang disampaikan Pak Haji tadi. Ini di ayat loh Bu, ini ya. Itu tadi di ayat kan, ayat yang ke-6. Pengaruhnya pada jiwa. Dan ucapan, perkataan yang Ibu ucapkan itu menjadi lebih mantap. Jadi ibu ngucap langsung jadi duit, saya mau. Besok akhir April, iya pasti ada. Ada. Jangan ibu asal ngucap-ngucap aja terus ke belakang. Ada. Dari mana ya? Lah, si goblok. Sudah Pak Haji, Mana? itu Ya, sudah dari kejadian. Allah lah. Itu sudah kejadian. Jadi kemarin waktu anak saya mau pulang ke pondok, itu saya terus terang tinggal punya uang 200.000. Hari itu hari Jumat dan mereka harus pulang hari Minggu. Saya bilang sama Allah, saya tahu pasti saya bisa. Pasti semua kebutuhan anak-anak saya Allah penuhi. Nah, itu luar biasa, ajaib banget. Karena saya hitung-hitung untuk beli sepatu, untuk beli segala macam itu hampir sekitar 2 jutaan. Karena 2 ya Pak Haji, saya di pondok pesantren. Di sini Pak Haji di Ummul Qura. Oh, Mulkuro Iya. dekat. Iya, makanya saya kalau ke sana selalu mampir ke sini. Iya. Dan mereka pernah saya bawa ke sini untuk tahu gitu apa sih yang saya jalanin gitu. Lalu saya itu ajaib ketika jam 10 pagi saya dapat dari SMS, bukan WA, itu SMS dari Pegadaian. Saya nggak pernah ngadain, tapi ternyata saya lupa saya pernah beli emas di Pegadaian hanya 1 gram. Waktu itu teman saya ngajak, ayo beli yuk gitu kan, lihat emasnya kayak apa, dia beli 5 gram, saya beli 1 gram. Nah ternyata menurut Pegadaian itu ada kenaikan kurs Pak Haji, karena emasnya nggak saya bawa pulang, emasnya saya taruh aja di Pegadaian gitu. Jadi teman saya dibawa pulang, kok nggak dibawa pulang, udah biarin aja deh, mau taruh mana, takut hilang, orang kecil banget gitu kan. Akhirnya saya taruh, terus saya dapat SMS begitu, saya pikir ini apa ya, 2.450.000, silakan ibu mau menambahkan ke emasnya atau mau diambil cash gitu. Saya bilang, kakak masa ada WA seperti ini? Hah, coba bun kesana gitu kan. Akhirnya saya kesana Pak Haji, doain ya, cair pasti cair, saya bilang gitu. Anak saya dua-duanya, iya cair pasti bun gitu. Saya kesana Pak Haji, dan sampai di sana ternyata hitung saya dapat 4.750.000. Wow, rezeki Lalu, amplop. luar biasa Berarti lagi. pertolongan Allah datangnya detik-detik terakhir. Betul. Injury time. Injury time. Lalu Pak Haji, itu hari Jumat.
Akhirnya adik, nanti kamu ntar habis sholat Jumat baru kita itu ya cari sepatu, karena orangnya besar jadi kakinya tuh 44 kelas 1 SMP. Kan susah 44? nyarinya. Iya. Gubrak. 44 kayak Makanya gue dong. Gue aja hampir 45. Jadi akhirnya kan harus cari. Kameramen 49. Alat Jadi- laminnya. Akhirnya saya kan harus carinya ke yang bermerek ya Pak Haji. Iyalah. Karena yang di pinggir-pinggir nggak ada. Gak ada. Akhirnya dapatlah di 44, Yongki. adanya bermerek. Dapat di Yongki, alhamdulillah dari 390. Yongki Komaladi, Iya. pasien saya. Oh, luar Yongki biasa. Komaladi itu pasien saya. Oh, Kan dia Masya ijab Allah. di sini. Oh, Yongki Komaladi, sepatu Yongki. harganya dari 399 jadi cuma 145. Itu Ya. luar biasa juga. Satu Lalu Yongki. Pak Haji yang luar biasa lagi, saya kalau sama kucing takut. Kucing. Iya. Kenapa? Nah, Kayak Kalau- kameramen aja takut kalau- kucing. Kameramen takut kucing tuh. Kalau masuk ke rumah itu saya selalu gini, adek itu usir dulu kucingnya gitu, itu saya pakai sapu lidah apa gimana kayak gitu, saya selalu repot gitu. Terus tiba-tiba pagi itu saya inget Pak Haji gitu kan, saya habis lihat, saya selalu tiap hari lihat videonya Pak Haji. Oh iya? Live streamingnya. Nonton YouTube saya? Iya selalu, selalu. Nonton mulu selama dikasih tahu. Saya kirim ke teman saya kalau memang bagus Kalau ada saya yang kirim. baru saya balik gitu lah. Pasti saya kirim selalu gitu mereka berdua. Nah itu abis bahas apa ya pokoknya, oh yang tukang jualan ayam Iya. yang juga takut sama istrinya suka ngusir-ngusir Kucing, kucing. hus, Iya, hus, iya. hus. Nggak boleh. Nah pagi itu dia datang, kucing yang sama tiap pagi, kucing kecil warnanya coklat putih. Tiba-tiba hati saya yang lapang banget. Saya bilang gini sama anak saya pagi itu kan anak saya bilang, Bun mau nasi goreng dong gitu sama gorengin ayam gitu kan. Akhirnya saya gorengin, lalu saya pas mereka mau makan bareng tuh, kita bertiga mau makan, datanglah kucing itu. Nah hari itu saya bilang, Dek kasihan, udah kasihlah Dek gitu, ayamnya kasih satu Bun. Iya udah kasih satu. Sepotong. Satu iya sepotong. 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 Seekor. akhirnya dari situ saya tiba-tiba ada rasanya sayang gitu sama dia, sama kucing itu. Iya. Jadi saya langsung jadi akhirnya setiap pagi alhamdulillah saya bisa kasih makan dia. Kasih. Gitu. Kalau ada Alhamdulillah. kucing, kita lagi di rumah makan Padang, pesan ikan kembung Iya. seekor dong kasih, atau ayam dong sepotong. Itu rezekinya nggak pernah putus, Bu. Ya Allah Pak Haji benar Nggak banget. pernah putus. Akhirnya Pak Haji itu Jumat, hari Sabtu ketika saya habis makan datang Bu Haji yang di situ terpandang lah gitu kan di wilayah saya. Kok datang terus assalamualaikum, Bun katanya. Bu Haji tumben, biasanya suruh asistennya. Memang suka kasih anak saya 200, 500 gitu. Ada apa Bu Haji pagi-pagi gitu kan? Ada yang mau saya bantu? Saya enggak, lagi sarapan apa? Sarapan ini. Akhirnya beliau ikut makan tuh, makan sedikit lah nasi goreng. Saya gini, ya Allah alhamdulillah orang ini mau makan di rumah saya gitu kan. Kan orang istilahnya di situ terpandang lah kaya gitulah. Terus tiba-tiba dia ngasih amplop ke anak saya yang laki, Paksi, ini buat kamu ya, kamu mau pulang kapan? Besok hari Minggu gitu. Oh makasih ya Bu Haji, Masya Allah saya bilang gitu. Biasanya nyuruh orang, enggak saya lagi pengen ketemu aja sama anak-anak gitu. Udah beliau pulang baru kita buka, berapa Pak Haji? 2,5 juta. Wow, rezeki nomplok. Injury Lalu- time. Iya. Kasih kucing sepotong. Iya. Terus saya aja anak Iya, saya. iya. Kameramen sampai bengong, udah kebagian daging sepotong. Kameramen. Lalu saya bilang gini, anak saya kan memang mertua saya rumahnya di Halim. Ya. Dari rumah saya kan nggak terlalu jauh. Nah kebetulan memang liburan ini saya kasih mereka kepercayaan untuk boleh naik motor. Jadi siapa yang boleh naik motor? Anak saya, yang laki gitu kan, yang laki kan dari kemarin tuh udah minta-minta melulu, tapi saya nggak boleh. Belum saatnya, nanti ya kalau udah 17 tahun saya selalu bilang gitu. Tapi padahal dia orangnya gede gitu kan, nama saya aja tinggian dia, berarti kan kakinya lebih nyampe kalau Ya Mario. iyalah, sama ibu besar berarti segede gini nih. Tinggian Haji dia gitu. Marco. Coba dia. Ini namanya Haji Marco. Iya, saya Ada di kenal. YouTube. Saya sering. Nyentongin duit. Iya. Iya. Nah itu saya contohin Pak Haji, alhamdulillah saya selalu ada aja tiap hari uang yang masuk karena saya nyentongin uang. ikut Iya. Haji Marco. Lalu akhirnya saya suruh mereka ke Halim. Saya bilang, udah sekarang boleh naik motor. Saya tahu dia udah bisa. Naik motor kamu sama kakak ya.
Jadi yang selama ini selalu sama saya, dan kita jadi nggak bisa bertiga ke sana karena memang adanya motor kan nggak muat. Sekarang akhirnya mereka berdua bisa ke Halim, terus bisa mampir juga ke makam papahnya. Pulangnya bawa uang 1 juta lagi. Ada yang ngasih lagi? Iya, bawa lagi 1 juta. Lalu yang luar biasa Pak Haji, ketika hari Minggu itu saya antar mereka ke pesantren. Pesantren itu sebenarnya pakai Ummul Qura. bus. Iya, Ummul Qura pakai bus Pak. Tapi saya tidak pakai bus karena saya tahu bahwa anak-anak saya banyak. Jadi saya nggak mau, lah kasihan lah gitu kan, kalau pakai bus pasti dia repot gitu kan. Iya. Akhirnya saya bawa mobil pinjam gitu kan. Terus kebetulan ada tetangga juga yang satu pesantren, jadi kita bertiga ke situ pakai mobil itu bertujuh. Lalu sampai situ Pak Haji. Saya udah gak bertahun-tahun saya nggak pernah ketemu adik kandung saya yang laki-laki. Itu Berarti saya perempuan. laki-laki. Saya tabrakan sama dia Pak Haji di pesantren. Saya tabrakan, saya gini, maaf ya Pak gitu, karena kan memang dia tinggi besar ya, memang keluarga saya tinggi besar. Maaf ya Pak gitu, saya mau ke sini dia mau ke sana lah gitu, pokoknya tabrakan lah dia, saya habis dari masjid. Mungkin dia masih ingat suara saya ya Pak. Dialah. Dia langsung sujud sama Mbak, katanya gitu, ya Allah Mbak kok ada di sini. Ya Allah, itu saya lemas rasanya, ya Allah, rezeki yang luar biasa banget kan itu. Saya nggak pernah ketemu udah bertahun-tahun, sampai dia nggak tahu anak saya. Terus akhirnya dia mau minta maaf sama saya. Akhirnya anak saya bisa kenalan. Mereka seneng banget ternyata masih punya om gitu kan yang pernah ketemu gitu. Terus yang hari Minggunya setelah saya itu berturut-turut Pak Haji Marko. Ada lagi rezekinya. Rezeki lagi tante saya yang di Solo. Saya kebetulan ibu saya orang Solo, bapak saya orang Wonogiri. Tante saya yang di Solo yang udah bertahun-tahun juga saya nggak pernah ketemu. Itu datang ke Jakarta, biasanya beliau nggak pernah mampir ke saya. Ini alhamdulillah saya diampirin. Jadi udah 2 kali saudara-saudara saya mampir ke rumah saya yang biasanya tidak pernah ada. Sehingga saya ngerasa sendiri. Saya selalu bilang sama Umi, senang ya Lebaran bisa kumpul sama saudara-saudara. Kok saya sendirian ya gitu. Jadi alhamdulillah saya senang banget tuh rezekinya berturut-turut. Lalu ya Allah, saya Pak Haji sudah ngelaksanain yang ini, sholat taubat untuk 18, tapi yang tambahannya itu yang spesifik di saya baru bisa kadang 3, kadang 2 itu Pak Haji. Untuk Yang sholat mana? taubat. Untuk sholat taubat itu saya mikir. Saya maksain ibu wajib sholat tobat 68 kali. Kenapa saya wajib? Yang 18 dari maghrib sampai isya, yang 50 dari bangun tidur sampai mau tidur. Kenapa saya wajibin? Karena udah dicoba dan udah dipraktekin sama penulis buku Magnet Rezeki. Namanya Pak Nasrullah. Dan dia cair 21 M. Nah saya mau ibu paksa juga dong, Ya, minimal 10 miliar Bu per Amin. bulan wajib tuh. Amin. Nah coba paksain. Apa sih Pak Haji maksain? Karena kita hajatnya maksa. Ya, ya. Terus, Betul gak? iya. Tapi emang Ibu lihat sebenarnya di saya YouTube-nya sudah Pak beruntun Nasrullah, sih Pak. Saya sudah beruntun, ini luar biasa. Saya ngerasanya Udah sampai berapa sholat tobat Ibu? Saya Sehari? sehari ya kadang 58, kadang 68. Iya, kurang, memang masih kurang. Insya Allah. Paksain. pasti, Pulang dari insya sini Allah. ya. Iya, baik Pak. Paksain. Ya, Cuman itu doang. ya. Nanti kalau ibu udah ngerjain yang sholat tobat 68, baca Quran 12 juz. Sekarang ibu paksain yang 2 pamungkas biar cepat terkabul. Ini berlaku buat semua, termasuk ibu semua. Apa tuh yang 2? Tidak boleh ingat-ingat masa lalu yang jolimin ibu, yang ngancem ibu, yang mengintimidasi ibu. Nggak boleh inget-inget masa lalu. Duit ibu di orang, atau utangnya ibu yang digelembungin. Utang gue menurut gue cuman 100, kenapa gue mesti bayar 300? Itu nggak boleh diinget-inget. Nggak boleh inget-inget masa lalu. Nggak boleh inget-inget masa lalu. 2, ibu tidak boleh berdebat, baik dalam hati, di hati ibu yang paling dalam nggak boleh berdebat.
ibu nggak boleh adu argumen di dalam hati. Jadi ibu, gobloknya gue, bodohnya gue. Oh, nggak boleh itu berdebat, nggak boleh. Karena itu ada di ayatnya. Coba, nggak boleh berdebat. Dan Allah murka. Iya. Ayo. Jadi ada hadis Nabi Sahih Bukhari Muslim, nomornya gampang diingat 2668. Nah, nggak usah ditembak nanti. Jangan dipasang. Buntut. Jadi Nabi bilang gitu, Ada plesetan. biar nggak tegang gitu. Iya nih saya grogi banget ketemu Pak Haji soalnya jadi saya Hah? grogi Grogi. dari tadi. Grogi? Iya. Aduh, saya beneran nih ya Ibu bisa ketemu grogi, Pak Haji saya ya. ngaceng. Iya. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Diulangi pelan-pelan. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Paling dibenci. Siapa yang membenci? Allah. Kalau Allah membenci, yang hadir ke kita pasti bukan rahmatnya, bukan ridhonya. Yang datang pasti Murkanya. maka tidak boleh berdebat. Baik. Ini secara hadisnya. Sekecil apapun, kalau di psikologinya, kenapa ini tidak boleh? Karena kalau ibu berdebat sekecil apapun, akan sifat 18 yang harus dihindari itu tetap akan muncul. Balik lagi. Balik lagi, jengkel lagi, kepancing jengkel, ngeluh, dendam, dan seterusnya. Begitu. Makasih Pak. Ya, jadi ibu di somasi harus bayar 300 sekian. Iyain aja, gak usah takut. Baik. Nanti Allah yang bayar, tenang aja. Yang penting ibu paksain baca Qurannya 12 juz. Baik Pak Haji. Paksain sholat taubatnya 68. Ya. Ya. Ya, terus yang kedua, ibu nggak boleh berdebat sama siapapun, adu argumen, nggak boleh. Atau kalau bahasa premannya, bahasa Betawinya nggak boleh banyak bacot. Nah, yang terakhir, paksain ibu nggak boleh ingat-ingat masa lalu. Masa lalu udah berlalu. Udah itu doang, cuman itu doang. Kalau yang tambahan lain kah? Menerima takdir Tuhan, itu mah dasar dah, udah wajib. Nyumpahin, itu mah udah wajib sambil kesel mah, seperti yang saya ajarin. Tapi yang intinya 4. Tahajud, paksain. Baca Quran, paksain 12. Sholat tobat, paksain. Tidak boleh adu argumen, paksain. Tidak boleh ingat masa lalu. Semuanya ada 6. Kalau menerima takdir Tuhan, itu dasarnya dah, udah wajib. Terakhir, nyumpahin, itu mah wajib. Jadi yang 4. Nah, dari yang saya terangin ini, yang mana yang susah kalau dipraktekin? Ya itu tadi Pak Haji, untuk 12 juz sama yang 68. Yang 68 baru saya. Paksain, Baik. kan lo majetnya maksa. Iya, baik Pak Haji. Terus saya pernah gini Pak Haji, itu yang 2 itu yang saya agak sulit. 12 juz sama 68. Ya, saya pasti akan saya laksanakan dari sini. Iya. Lalu kalau untuk debat, saya emang paling gak suka dari dulu ya. Kalau memang ada yang nggak sejalan sama saya, udah saya lebih baik diem. Kamu mau apa? Ya udah saya ikutin gitu aja. Nah, emang kalau yang masih persoalan-persoalan kemarin kadang masih keinget aja sih. Itu Nggak boleh. Terus, Kan Pak kita Haji. pengen punya perusahaan travel sendiri. Amin, amin, Enaknya apa sih Pak Haji kalau gue punya travel sendiri? Bisa diwarisin ke anak sama cucu. Allah. Kalau join kerja jadi karyawan sampai kiamat nggak bakal jadi milik kita. Amin. Yang ada nguntungin pemilik perusahaan. Iya. Misalkan ibu ikut multi level marketing, walaupun ibu punya mobil, rumah, yang kaya pasti pemilik pabrik. Iya. Kita cuman dagang, cuman dihargain rumah sama mobil. Lo ngapain gaya-gaya lo rumah mobil? No, pemilik lebih kaya lagi.
Makanya kita harus jadi pemilik, bukan jadi itu kan juga Pekerja. pemilik, pemilik apa lo, marketing lo. Terus Pak Haji saya pernah ngejalanin yang itu minum air setelah colek-colek. Nah itu bener yang Pak Haji bilang. Tuh saya tuh sampai nggak bisa tidur karena kemaluan saya itu luar biasa, gatalnya, panas, gatal yang sampai saya nggak tahu itu di titik mana. Memeknya, Iya, wow, itu saya amazing. saya ngalami itu selama 3 hari. Kenapa nggak dipastiin kipas? Jadi saya sampai Itu wanginya bisa se-RW tuh, Bu. saya sampai bingung Pak Haji gini. Iya tuh kalau gatel alat laminnya dipasang kipas angin, blower yang gede. Se-RW. Sampai bingung gitu. Ini mau Sampai banyak gimana? tawon. Sampai Kata tawon, mana nih sarangnya nih? Nah, ini dia sarangnya nih. ini mau digimanain Pak Haji tuh? kalau begitu, Pak Saya Haji? bilang ini mau diapain ya? Aduh gimana ya cara ngobatinnya? Saya gitu. Ih luar biasa Pak Haji itu. Nggak tahu di titik mana gatalnya tapi gatal Iya, dan panas. gatel. Ya Allah saya bilang astagfirullahaladzim ya Allah ini saya harus gimana deh, saya diem. Itu berarti alat kelamin ibu super pulen. Yang lain pada perak semua. Sebelah ibu dong perak. Aduh, sebenarnya beliau juga ada yang pengen diutarakan sama Pak Haji, boleh ya sedikit ya. Nanti Umi gitu. Jadi itu Ibu saya- ada pertanyaan lagi gak? Yang utama dulu ibu kan yang sedekah 10 Iya. juta. Iya, Ada pertanyaan lagi gak? Yang utama dulu ibu. Saya belum, nanti dulu pertanyaannya Pak Haji. Jadi saya mau ngomong yang saya kenapa bisa dapat 10 juta itu. Bisa sedekah 10 juta. Saya minta aja sama Allah, saya jalanin semua ini, saya pasrah, saya rilis semua persoalan saya sama Allah. Terus saya nggak mau mikir apa-apa. Saya hari-hari saya belum, karena kebetulan kan saya nggak mendampingi jamaah, jadi yang mendampingi Bu Haji Nasrifah berangkat dan beliau baru pulang semalam. Jadi saya di rumah, saya nggak datang ke travel. Saya di rumah, saya benar-benar hanya nonton YouTube-nya Pak Haji, gitu. Lalu saya hanya menjalankan semua. Walaupun saya baru dapat 30 untuk yang khususnya yang untuk sholat tobat. Itu saya jalanin semua. Lalu Pak Haji tiba-tiba adiknya ibu mertua saya telepon saya. Waktu lebaran saya datang sama anak-anak. Lalu beliau bilang gini, anak saya yang laki namanya Paksi. Paksi tolong ya doain, dia mau sholat asar. Paksi tolong doain Mbah ya supaya sawahnya Mbah laku nih yang di Majalengka gitu. Udah bertahun-tahun nggak laku-laku gitu. Orang nggak ada yang mau tinggal di sana. Mita sama ya kakak tolong doain Mbah gitu. Iya Mbah, gitu. Ntar juga laku kata anak saya yang laki sambil jalan gitu. Nah kita kan nggak tahu, orang kita juga nggak pernah ini ya. Lalu tiba-tiba dia telepon saya tanggal 19 kemarin Pak Haji. Saya gini, ya Allah saya pengen banget ya. Detik-detik terakhir bayar PLN. Kan terakhir tanggal 20 kali bayar PLN. Saya nggak pernah mikirin itu Pak Haji. PLN. Iya. Pokoknya yang namanya bayar sekolah, urusan rumah tangga itu Allah selalu kasih, nggak tahu dari mana tiba-tiba ada. Itu kayak Termasuk kemarin bayar juga. listrik ya. Terus saya gini, PLN. Cak, ada apa tuh Ben telepon? Saya bilang gitu. Li, bagi dong nomor rekeningnya. Hah, nomor rekening? Saya bilang itu buat apa? Saya bilang, ya pokoknya minta masa nggak boleh sih. Ya saya pikir emang biasanya anaknya ngasih deh tuh ke anak-anak. Sebulan ada yang kadang 200, kadang 300 gitu. Saya pikir mau transfer itu. Udah selesai ngobrol ngalor ngidul. Setelah saya tutup, 1 jam kemudian dia ngirim foto. Saya pikir foto apa ya? Ya taunya bukti transfer Pak Haji. Bukti transfer, saya kaget, saya gini, hah ini salah apa enggak ya dia transfer ke saya gitu ya. Terus saya langsung telepon Pak Haji, Cak, ini salah apa enggak sih transfer? Saya bilang gitu. Enggak, emang itu buat anak-anak, kan kemarin tuh gara-gara saya minta doa sama mereka. Alhamdulillah habis lebaran langsung dibayar Li, katanya begitu. Amazing. Masya Allah itu mah bukan karena anak saya, kali itu udah ketetapan Allah, Cak. Saya bilang gitu. Terus Alhamdulillah berapa Pak Haji? 27 juta. Wow, alhamdulillah. Itu saya- Seharga makanya- iPhone. Makanya Seharga saya- iPhone makanya 16 Pro. Saya langsung telepon Umi, ayo kita ke Pak Haji yuk, kemarin sore. Iya. Terus karena nggak ada mobil. Ya, tanggal terus saya 20. bilang, "Hah,
apa naik kereta aja ya Mi, jangan maksain lah, kalau emang nggak ada udah besok aja katanya. Terus Umi juga mau ke pondoknya cucu karena ulang tahun katanya. Ya udah deh, saya sambil ini deh. Oh saya pikir oh iyalah saya malam ini mau fokus karena saya kemarin baru dapat 8 jus gitu kan. Iya. Alhamdulillah saya semalam dapat 9 gitu. Walaupun di jam 2 itu luar biasa, kayak kepala saya tuh kayak digini-giniin di atas Quran Pak Haji. Kayak saya kepalanya tuh digitu-gituin gitu. Iya. Sampai yang bener-bener les gitu sebentar. Ya itu Pak Haji, pengalaman saya yang luar biasa. Dapat uang seharga iPhone terbaru 16 Pro, Masya Allah, saya memori 512, itu saya 27 juta. Jadi saya benar-benar beruntun Pak Haji, itu benar-benar beruntun yang luar biasa. Kan rezeki bukan hanya uang ya. Iya. Itu saya ketemu saudara saya ketemu adik saya yang sudah luar biasa lama. Dapat bertahun-tahun. lagi. Gitu. Alhamdulillah. Iya, anak-anak dikasih lagi tuh di pesantren karena baru kenal, saya anak-anak dikasih lagi 500 sama dia. Sampai seneng banget anak saya. Sampai gini, Bun, luar biasa ya ilmunya Pak Haji katanya gitu. Iya, makanya saya bilang iya sebenarnya semuanya wasilah Kak. Yang pasti semua Allah yang atur saya Iya. gitu. Ya, itu saya jadi bisa ngomong enak ke anak saya Pak Haji. Anak saya yang laki-laki itu rada emang yang nggak betah melulu. Ya. Gitu. Alhamdulillah kemarin udah betah, sampai di rumah juga kepake jadi Bilal selama puasa tuh beliau anak saya jadi Bilal yang laki. Lalu tadarus juga dia terus selama puasa di masjid gitu. Dan itu ibu-ibu selalu merindukan suaranya karena emang enak ngajinya anak saya yang laki. Nah, saya juga dapat biaya keringanan biaya yang luar biasa karena anak saya yang perempuan kebetulan ada prestasi gitu. Saya harusnya bayaran sebulan 1.150.000 Pak. Alhamdulillah saya hanya bayar untuk kakak itu hanya 320. Beliau punya kakak punya prestasi, pernah juara bahasa Arab pidato se-Kabupaten Bogor antar pondok pesantren. Lalu di kelas juga dia selalu 5 besar gitu. Alhamdulillah dari mereka saya juga dapat kemudahan-kemudahan. Lalu anak saya yang laki kebetulan memang suaranya enak, jadi dapat juga. Sebenarnya belum ikut kompetisi di luar, tapi karena di pondok dipakai untuk kalau mau sebelum ajan ada pengajian dulu, jadi saya bayar 500.000 untuk Nah, yang laki-laki. dari yang saya terangin tadi, yang mana yang susah dipraktekin? Yang 12 jus sama yang Bisa gak 68. dipaksain? Saya paksakan Pak Haji. Ada lagi Pasti gak bisa, pertanyaan? harus. Ya itu aja sih saya kebutuhannya, pertanyaannya saya untuk yang itu. Sama anak saya lagi kemarin tuh ini Pak Haji minta apa dia bilang? Wakop, aku mau wakop Bun gitu. Dia telepon saya malam-malam jam 11. Pakai telepon ustadznya kan. Nak, apa kabar? Sehat Bun, tapi aku mau wakop. Wakop apa ya saya gitu. Terus kata temen-temennya nyeletuk yang di belakangnya, kabur Bun, kabur gitu. Lah saya langsung teng gitu Pak Haji, rasanya hati, aduh sedih banget. Terus saya gini, ya Allah saya harus gimana ya? Kenapa sayang? Saya bilang gitu. Kok kamu mau wakop? Kamu masih ada sisa-sisa libur ya? Karena karena seneng di rumah, boleh main handphone, boleh pakai motor bunda kemanapun kamu pergi. Enggak. Karena aku takut motornya nanti dikasihin ke Pak Haji. Saya udah punya niat memang. Saya udah bilang sama mereka berdua, sayang, sebelum kamu pulang, saya mau ngomong dulu. Kalau nanti bunda belum dapat uang, motor bunda mau bunda sedekahin ya ke Pak Haji. Saya gitu. Kayak dia maksain sedekahin mobil, Terus sampai berantem sama bapak kandungnya. Dia sedekahin mobil kesayangannya dia, Mitsubishi sama Grand Max. Ini lebih dahsyat lagi. Dia kan hobinya kan di toko material. Gue bilang, lu paksain, lu ngapain di sono? Di sini lu tahajud tiap malam. Toko materialnya disedekahin. Tanahnya sama bangunannya enggak, tapi isinya disedekahin. 7 truk. Luar biasa. Semua orang goblok-goblokin dia. Tapi sekarang waktu datang ke RDI, kontrakannya berapa pintu? 6. Setelah dia maksain sedekah, kontrakannya berapa pintu? 21. Masya Allah, saya pengen Sebelum dia datang ke RDI, nggak punya ruko. Setelah dia maksain sedekah mobil 2 sama isi materialnya, rukonya berapa ya sekarang? 15.
Kita nih memang saya hobinya paksain kalau sedekah mobil, paksain sedekah mobil, paksain. Tapi kan hasilnya sekarang. Makanya saya itu gitu, karena saya tahu itu, makanya saya bilang sama anak-anak saya izin dulu kan. Iya. Karena memang kan saya sering tuh kalau ke pondok saya pakai motor Pak gitu. Kalau pas nggak ada mobil saya pakai motor gitu kan. Saya pikir juga lebih mudah kan, nggak macet gitu. Yang perempuan bilang, aku sih setuju aja kalau Bunda ikhlas gitu. Yang laki Pak Haji gini, Bunda, ntar kalau Bunda motornya disedekahin ke Pak Haji, Bunda mau kemana-mana pakai apa gitu. Banyak Gojek, saya bisa telepon temen, bisa dijemput, saya gitu. Bunda jangan suka bergantung sama manusia, kata dia. Iya. Kalau bergantung sama manusia nanti Bunda kecewa, ditinggal pergi saya. Iya. Dia jadi cuma ngomong begitu aja. Terus udah Ini masih akhirnya mending berantem sama anak. Ini berantem sama papahnya. Diludahin sama Masya papahnya. Allah, Kenapa? luar biasa. Haji Dwi Susanto tuh udah kaya raya, tajir melintir. Mobilnya Rubicon Hummer. Alphardnya aja 4 yang terbaru tuh, Velfire. Land Cruiser, Pajero-nya udah nggak kepake ya sama Land Cruiser. Lo mau ngasih mobil ke dia? Lo lihat saudara-saudara lo dulu dong. Dia kan berapa bersaudara? 9. Dia anak nomor 1. Lo lihat saudara lo dulu dong. Gue bilang, bos, sedekah kalau di RDA maksa. Karena hajatnya kita maksa. Jembatannya sedekah, saya bilang gitu. Akhirnya dengan diludahin sama papahnya, disedekain Mitsubishi-nya dia sama Grand Max-nya sama seisi toko material ya. 7 truk ya. 7 truk. Itu Tapi selama berapa sekarang semua saudara kandungnya ngomong apa? Masih Mana Miki? Saudara kandungnya ngomong apa sekarang? Anak-anak adik saya bilang tuh, sekarang masih ke kandang. Iya masih. Ya alhamdulillah istiqomahin aja ya gitu. Oh ya Ibu, tadi istri saya itu keluaran dari At-Taqwa dari Kiai Haji Nur Ali, pesantren di sana sampai lulus. Oh, Masya Allah, luar Siti biasa. Mariam. Ibu malah suka cerita. Terakhir saya ke sana juga sama istri. Sekarang katanya uang kuliahnya ya 23 juta ya. Iya. Mau bayar ya. Iya, masuknya. Ya, selamat deh. Ya itu sih Itu istri saya dimuliakan sekali Pak Iya. Haji sama At-Taqwa ketika ada acara miladnya At-Taqwa di Sentul. Saya ini siapa ya, sampai saya bisa berada di ruang VVIP bersama kiai-kiai yang luar biasa Iya. dan bersama para anggota DPR, lalu Pak Anies Baswedan ada di Wow. situ. Ya Allah, saya sampai nggak bisa ngomong, ditanya sama Pak Anies, saya ngomong cuma iya enggak aja, saking saya Takjub. iya, saking saya takut. Salut. Aduh, saya ini siapa? Amazing, gitu kan. amazing. Kok sampai saya seperti ini, saya Allah beginikan, saya Bagus nggak Ya. kencing di celana. Ketika di sisi lain terjadi hal yang seperti itu gitu, tapi saya di sisi lain Allah muliakan dengan cara seperti Iya, itu. dia maksain sedekah mobil kesayangannya dia sampai diludahin sama papa kandungnya. betul. Tadinya saya mau motor saya Pak Haji, bener-bener saya udah bilang sama anak-anak, nah nanti motornya setelah kamu ke pesantren saya kasih ke Pak Haji dulu ya, saya sedekahin. Yang laki langsung gini, yang perempuan terserah Bunda kalau Bunda ikhlas. Iya. Gitu. Mbak Lisa kan kemarin sedekah 1 miliar kan hampir ribut sama suaminya tuh, Mas Abi. Sedekah 1 miliar. Gue bilang 1 miliar bos, ujung kuku bos, buat RDA bos. Alhamdulillah kan tuh cair 200 miliar. Iya, makanya saya lihat video-video itu, Iya. YouTube itu, makanya saya akhirnya terinspirasi Pak Haji. Lalu Pak Haji, gini, saya punya program nih dengan Mufida. Sebenarnya saya hanya sudah menetapkan hati bahwa saya akan menyelesaikan jamaah-jamaah rihlah untuk yang tahun ini. Boleh. Gitu kan? Lalu saya punya program begini Pak Haji. Saya ingin bermanfaat untuk masyarakat. Saya ingin bermanfaat untuk orang lain. Jadi pertanyaannya apa Iya, pertanyaannya? jadi saya punya program mau kasih seminar sosialisasi sama orang-orang di sekitar Babelan, Bekasi itu yang pinggir-pinggiran itu Pak Haji, karena mereka itu kan tidak banyak paham tentang
ilmu-ilmu seperti ini. Saya mohon izin sama Pak Haji. Boleh. Nanti kelanjutannya kalau memang mereka mau bersedekah Suruh akan saya nonton bawa ke aja, sini dan saya suruh YouTube-nya aja nonton. dulu, Ya. ya. Jadi Jangan suruh datang dulu. Maksud saya gini, Bu. ya, Pokoknya maunya saya praktekin dulu ilmunya RDAY seperti ibu kan praktekin. Walaupun ibu dapatnya 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, ini 27 juta. Praktekin dulu. Jadi supaya kalau saya berasa enak kayak ini, maksain enak. Tapi kalau belum dipraktekin kayak belum bangun jam 00, belum senyum, belum mandi, belum baca Quran walaupun belum 20 juz ya. Iya. Terus belum sholat tobat. Nggak enak. Suruh meraktekin dulu aja. Soalnya kalau udah meraktekin, baik. Jadi saya mohon izin ya Pak Haji. Ya. boleh. Ilmu Iya. kearifan lokal. Iya, Di nanti akan saya Suwuk, sampaikan di seperti itu. Camahan, bahasa Kan- Sunda. iya. Karena kan Itu di dulu. lingkungan itu kan memang kebanyakan Ini kan mereka- anaknya pramugari. Ya betul. Disuwuk sama mamahnya. Betul. Sekarang diterima. Betul. Dari peserta 100 berapa? 100 lebih Pak. Nah, yang diterima cuma 20. 25. 25. Anaknya masuk pramugari Sriwijaya Airline. Sekarang udah terbang kemana-mana. Nah, itu ilmu kearifan lokal di Suwuk. Ya, baik. Bisa? Insya Allah. Ada lagi ya pertanyaan? Iya, anak saya yang laki mau jadi angkatan udara Pak. Bisa, Jadi kayak nggak mungkin. kakeknya. Nggak mungkin. Makanya saya gini, tinggi amat ya saya gitu. Nggak mungkin. Sama yang perempuan mau jadi dokter. Ya. Apalagi dia lihat selalu suka ikut lihat kan kalau saya lihat videonya Pak Haji. Tuh anaknya Pak Haji aja semua dokter. Oh iya Kak, Bunda nggak ngelarang kamu jadi dokter kok. Cuman kan saya lagi mikir ya biayanya kan luar biasa. Nanti dari Allah. Iya. Ibu tinggal Allah, terima kasih ya. Allah udah gerakin putri saya jadi dokter dan ada biayanya. Terima kasih Allah. Jadi kalau di Al-Quran ayatnya berprasangka baiklah Baik, kepadaku. Iya, Jadi iya. prasangka baik dulu, duitnya ada, kesempatannya ada, begitu. Ibu jangan bilang biayanya dari mana? Nggak boleh. Ini anak saya kan kuliahnya kedokteran September besok. Ini mobilnya Pajero Sport Dakar terbaru 2025 udah parkir di rumah dari tamunya RDAY. Pak Haji denger-dengar katanya anaknya udah diterima kedokteran. Udah, jangan nolak, gue kirim mobil Pajero terbaru NIK 2025 warna hitam. Amin. Supaya saya Kuliahnya bisa di mana? gitu ya. Di Jakarta. Rumahnya di mana? Di Sentul. Nanti pakai mobil itu Pajero dari saya warna hitam. Coba kalau beli berapa Bu? 800 juta. Pajero terbaru NIK 2025 warna hitam. Siap Oke? Pak, siap saya akan laksanakan. Iya, tenang Iya. aja. Tidak ada yang tidak mungkin. Iya, iya Pak Haji. Ya. Itu Pak Haji, saya kalau saya niatnya ketika saya undang orang-orang untuk seminar ke kantor, lalu saya ujungnya mau ajak mereka ke Baitullah, boleh ya? Boleh. Ya, saya mohon dibantu ya Pak Haji supaya Boleh. berhasil, supaya masyarakat di sana itu bisa Boleh. perekonomiannya bisa lebih baik. Boleh. Harus. Amin. Oke? Ya. Ibu apa pertanyaannya? Ada. Halo. Makasih Ibu Pak apa Haji, pertanyaannya ya? udah dikasih kesempatan. Ini saya kan punya ruko, bukan ruko, apa namanya? Lapak. Oh, lapak-lapak ikan. Cuma sekarang udah nggak jualan sayanya sama ponakan. Dulu memang setelah almarhum meninggal kan dipakai sama anak tuh, anak saya Ubed. Terus dia usahanya karena di ruko udah di ikan berjalan, akhirnya dia bercabang kan. Dia bisnis mobil, jual beli mobil bekas. Pak, nggak taunya habis semua. Mau uang habis, mobil kendaraan saya habis, kontrakan habis, semua dijual sama anak karena punya utang 1 miliar lebih lah gitu, sama mobil 3 dijual sama anak semua. Udah saya bilang nggak apa-apa, cuma dia kan mau jualan lagi nol, nggak punya uang. Sekarang dia kerjanya cuma ini Gojek, Grab. Pertanyaan Ibu apa? Saya pengen usaha lagi di situ gitu, pengen ini kan lapak udah punya, bukan punya orang gitu kan. Terus saya kan bisa ngambil ke orang dulu gitu Pak Haji, kalau emang pertama tuh ada bos, terus saya minta barang 2
blong, 3 blong gitu. Saya pengen jualan mulai dari nol lagi gitu Pak Haji. Yang tadi saya terangin ke ibu aja, samain. Oh, Ibu gitu. baca Qurannya 12 juz. Iya. Nanti ada yang ngasih modal ibu. Amin. Ibu sholat tobatnya yang 68. Nanti Oh, ada yang sama ngasih ya? modal ibu. Iya, 68 sama. gitu. Oh gitu. Ibu tinggal meraktekin. Iya. Ibu nggak usah meraktekin yang lain, sama banget. Iya, Soalnya udah berarti dicoba itu sama aja ya. sahabat Nabi. Iya. Ada lagi? Enggak sih, saya ibaratnya habis-habisan harta saya nggak pernah nangis, saya nggak pernah ngeluh. Saya harus maju ke depan, tapi memang kan maju ke depan itu nggak punya apa-apa. Jadi kan saya ikut di travel bareng-bareng Bunda Lili. Cuma saya nggak sepinter Bunda Lili ini. Cuma kan paling dapat 1, 2 gitu. Nggak Kan nanti kalau ibu baca Quran 12 juz, ibu nggak nyari jemaah nyari ibu. Amin, iya. Bu, saya tidak pernah didatangin sama travel umroh kemari, nggak pernah. Iya. Nggak pernah. Tapi saya datangin ke Maktur. Saya datang ke Maktur. Alhamdulillah, ya. Maktur. Maktur. Iya Maktur, travel umroh Maktur. Iya. Saya mau berangkatin anak yatim umroh dong. Iya. Berangkat umroh pakai Maktur. Ini kemarin juga saya datang lagi. Maktur, saya mau berangkat haji ONH Plus. Oh iya. Pesawatnya bisnis. 2 orang. Bukannya Maktur datang kemari, enggak. Dia Berarti pasien ibaratnya jemaah datang ke kita ya Pak? Iya. Kalau saya mau kayak gitu tuh Pak Haji ya. nih kita nih Biar besok pada mau ke Turki, Bu. Ya. Saya datang ke perusahaan travel. Perusahaan travel. Saya mau Pak gantian dong, jangan maktur terus. ya nggak mungkin karena kan kita udah bersahabat sama dia dan dia sedekahnya luar biasa. Oh gitu. Iya. Iya, memang Duit nggak ada harus sedekah. nggak ada saudaranya, Bos. Iya, Banyak iya, orang betul. pada datang kemari, Pak Haji ikut travel gue. Oh, gitu. Mana sedekah lu? Harus Oh, iya, kita iya, iya, dulu. siap. Sedekahnya dong, ya kan? Iya, Karena iya. duit nggak ada saudaranya. Iya betul, betul. Nah, kita besok mau ke Turki, Bu. Ya. Umroh, Alhamdulillah, ya. liburan ke Turki. Kemarin kita umroh ke Malaysia, Ke Malaysia. Upin Ipin. Oh, Nah, besok kita tanggal 1, 2, 3 ke Mbah Marijan dulu. Gitu. Ke Jogja. Ya, wisata, naik off-road, anak yatim, 100. Nah, mau saya, Bu. iya, Udah baca Quran aja. iya, Udah sholat taubat. Ini kan saya baru ngomong nih. iya. Besok tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 saya mau berangkatin anak yatim 100 ke Jogja. Nginepnya di Hotel Eden. Ya udah. Ini tamu udah transfer Pak Haji, aku transfer ya buat 100 anak 100 juta. Oh, Jadi satu anak saya kasih 1 juta buat jajan. Alhamdulillah daripada saya nyari bikin proposal, Iya. ngapain? iya. Pak Haji, aku titip ya 100 juta buat 100 anak wisata ke berapa nyewa jeepnya? 600. Nginep di Eden berapa? 2 malam. Ya cukup dah 1 juta. Alhamdulillah 100. Coba kalau kita kan Ya Pak Haji, saya laksanakan biar kayak gitu ya. baca Quran, Ya, Bu. siap, siap. Tanya Maktur. Iya. Dia nggak nyari, Bu. Orang pada dateng. ONH Plus. ONH Plus. Sekarang ada Haji Dahili nih Pak yang lagi mau saya sosialisasikan juga. Jadi hampir sama dengan Furoda. Jadi daftar tahun ini, tahun depan bisa berangkat. Iya, ini kan Gitu. saya baru daftar kemarin. Baru daftar kemarin bulan Februari. Berarti Tanggal tahun 1 Februari. Tapi berangkat besok Mei. Tapi ini Tanggal biayanya sama dengan ONH Plus Pak. Jadi nggak sama sama 16. Furoda. Udah Pak tenang Haji. aja, Bu. Iya, iya Pak. Bisa? Iya. Praktek ya. Siap. Sip. Siap. Kasih centong satu-satu sama uang bibit. Harus cair 10 miliar. Amin. Oke? Ya Terkabul. Allah, Alhamdulillah. Makasih Pak Haji. Terkabul ya. Pasti ya. Saya izin ya. Iya dong, terkabul. Terkabul. Semangat ya. Terkabul ya. Ya, ya, terkabul. Ya. Ini uang bibitnya buat ingin Iya, 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 bawa. Ya Bu, sukses. Ya makasih Pak Haji. Terima kasih.